Selamat hari ini, dan hari ini gue pengen tur sedikit tentang motor yang sebenarnya udah lama sih di keluarga gue ya, mungkin udah setahunan lebih dan belum ada nih videonya di YouTube gue. Jadi hari ini gue pengen bahas kenapa Scoopy ini laku banget gitu, bahkan kayaknya di sosial media viral banget ya. Jadi mungkin kita bahas dari depannya dulu ya. Kebetulan yang gue punya ini tahun 2020, karena yang baru tuh modelnya kayak gini. Nah, jadi kalau 2020 ini, singkat cerita, kalau gue boleh cerita sedikit, waktu gue beli ini nggak inden, karena biasanya beli Scoopy itu inden. Makanya gue bingung juga nih, kenapa peminatnya banyak banget padahal motornya tuh indennya lama gitu. Nggak tahu ya sekarang tuh masih inden apa enggak. Nah, terus di sini lampunya udah LED yang headlampnya, dan udah proyektor ya. Cuman untuk high beamnya dia masih pakai pantulan biasa, LED biasa. Nah, tapi sennya sepasang ini masih halogen warna kuning. Dan ini yang gue modifikasi di motor gue cuman cabut spion asli ya. Gue ganti spion bar end. Dan tempat spionnya gue tutup pakai tutupan spionnya Ninja RR ori nih. Jadi biar nggak karat ulirnya kalau misalkan gue pengen pasang spion lagi. Ya ini juga pasang spion sih, maksudnya pasang spion yang di atas. Nah, kalau sisanya nggak ada ya, nggak ada yang diubah. Paling cuman stikernya sih, full body stripping itu gue copot, karena aslinya tuh strippingnya kayak gini. Nah, motor ini kenapa gue bisa dapetnya nggak inden? Karena memang kebetulan lagi ada stok terakhir ya sebelum akhirnya menjadi model yang paling baru, dan gak pakai pikir lama, gue langsung ambil. Sejujurnya pas dateng dan setelah gue keletekin stikernya, kok jadi polos banget ya motornya ya. Gue tadinya pengen ambil yang stylish tuh putih, stylish tuh kayak gini modelnya. Terus pas ngambil ini kayak, kenapa gue ngambil yang stylish aja ya. Tapi ya udahlah ya, motornya juga sama kok, karena ininya nih masih hitam nih. Si velg sama si shock breaker masih hitam. Kalau yang stylish itu udah diwarnain dan harga sama gitu loh. Andai gue bisa sabar sedikit waktu itu, cuman ya udahlah ya, udah kebeli. Terus di sini bannya ring 12. Ininya pistonnya cuman satu. Dan ini cakram. Dia CBS ya, kombi brake. Jadi Scoopy itu nggak ada ABS-nya. Terus apalagi ya, depannya udah sih. Oh iya, kuncinya kayak gini. Kuncinya kayak gini. Dia ada answer back-nya, ada alarmnya juga. Ini kalau alarmnya kita set, kita gebuk nih. Nah, bunyi kan? Nah, ini kita unset. Nah, jadi dia unlock. Dan jujur aja alarmnya jarang gue pakai ya, kecuali answer back-nya kalau di mall. Terus kita kalau ke tengah, ini speedometernya kalau kita nyalain, openingnya kayak gini. Kilometernya baru 967 selama 1 tahun. Dan dia udah idling stop system, cuman gak ada hazard ya, kayak ini bukan moge. Dan ini ada starter. Ya ini normal lah ya. Terus apalagi ya, sen dia nggak individual dia, jadi kalau kiri kanan tetap yang nyala tuh satu doang. Ya overall sama aja sih, sama yang baru juga begitu modelnya. Dan ini kalau buka joknya di sini, jadi kita bisa buka joknya. Dan kalau kita lihat jok yang gue dapet ini udah ada covernya dari Honda. Ini cover nih cover. Jadi joknya kalau misalkan ininya dicakar kucing, gue masih bisa pakai jok bawaan. Dan jok bawaannya tuh warnanya coklat, hitam, sorry. Yang luarnya coklat. Gue lebih suka pakai covernya sih, selain jadi lebih empuk dan warnanya coklat gitu. Dan sini ada tulisan Scoopy. Udah cuman gitu aja. Ini ada toolkitnya, kunci busi. Harusnya sih kalau di Vario di sini ada buku servis ya, tempat buku servis. Kalau di sini nggak ada. Dan ini si joknya, gue nggak ada ngisi apa-apa sih kecuali jas hujan. Dan ini tangki bensin. Tangki bensinnya berapa ya? Berapa liter gitu. Nah biasanya kalau orang beli Scoopy yang mode-mode racing ini dicopot nih. Gue nggak habis pikir ya, kalau motor behelnya dicopot, nanti mindahin motornya gimana gitu loh.
Kalau Vespa oke lah, mereka yang copot itu biasanya ngangkatnya dari sini nih. Ini kan plastik ya, terus bisa bubar ini klip-klipannya. Dan BTW di sini ada emblem Scoopy. Terus itu ada tempat duduk boncengernya dan dapat karpet juga. Gue emang dapat. Dan ini juga aksesoris ya ini ya. Ini dapat nih. Aslinya nggak ada silver ini. Terus ke knalpot hitam biar nyaru sama ini nih. Belakangnya semuanya masih halogen dan ininya nih double mica ya. Jadi ini mica luar, dalamnya ada mica merahnya. Jadi ini sennya halogen juga. Spakbor panjang dan biasanya suka dipotong sama anak-anak yang pengen gaya racing. Dan ini entah kenapa ban yang gue dapat dari Honda kayak modelnya beda deh. Biasanya orang-orang ban bawaannya tuh kayak begini modelnya. Dan gue kayak apa ya, aneh juga. Tapi yaudah lah ya, daripada dapat motor kagak pakai ban, bersyukur aja. Terus kalau kita ke kiri, yang gue masih seneng dengan Scoopy ini 2020 ini masih ada Kickstarter. Meskipun mesinnya bukan ESP Plus ya, ini masih yang lama. Dan dia masih dapat Kickstarter. Ini berguna banget. Kenapa? Kalau aki mati dia masih bisa nyala dari sini. Gue nggak habis thinking ya. Kalau misalkan motor Kickstarternya dicopot tuh fungsinya apa? Aerodinamis enggak? Ya nggak ngerti deh. Dan oh iya, Scoopy yang 2020 sensor speednya tuh udah di belakang nih. Ini sensor speed. Shock breakernya ya dia masuk ke dalam sini ya. Sebenarnya panjang sih sampai situ. Cuman dia ketutup sama body. Udah, cuma itu aja. Mesinnya sama kayak Scoopy, sama Beat, sama Vario 110. Cuma Vario 110 udah nggak diproduksi ya. Jadi kalau misalkan ditanya, kenapa motor ini laris banget sampai orang rela inden, sampai akhirnya muncul Genio yang kagak inden buat menggantikan posisi Scoopy. Tapi tetapnya Scoopy itu ada peminatnya. Ya jawabannya, datanya bentuknya kayak Vespa kan, kayak Vespa Matic. Karena semua orang pengen Vespa Matic, tapi Vespa Matic harganya tidak masuk akal. 30-an sampai 40-an juta secondnya dan 60 juta malah untuk yang barunya. Dan ini harganya cuman 20 juta. Oke, dibanding Vespa Matic harganya cuma 20 juta. Tapi bayangin 20 juta tuh udah mirip kayak Vario 125 loh. Bahkan Vario 125 gue yang di rumah itu gue dapet sama diskon sekitar 18 juta. Meskipun gue nggak dapet idling stop system ya, tapi ini harganya harga 2019 waktu itu gue beli. Sekarang gue nggak tahu apakah dapet tuh 18 juta atau 19 juta. Cuman ya gitu. Kenapa motor ini laris? Karena bentuknya mirip kayak Vespa Matic atau Lambretta. Udah sih, cuman itu aja. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau di sini lacinya tuh dia ada dua, dan yang ini tertutup, yang ini terbuka. Yang terbuka ya udahlah ya. Yang tertutup ini isinya ada power outlet. Cuman kalian mesti pasang lagi power outlet yang apa namanya, yang buat di mobil biasanya tuh. Nah kayak gitu. Yaudah, mungkin sekian tour singkat tentang Scoopy. Sebenarnya gue pengen modif motor ini sih, cuman nantilah ya, masih PPKM ini. Jadi ya udah, terima kasih udah nonton. Kalau kalian punya motor ini juga boleh sharing-sharing pengalamannya gimana. Kalau gue sih sejauh ini nggak ada yang rusak ya, karena motornya masih jarang dipakai juga. Gue paling ganti oli doang. Oke, sekian video gue. Terima kasih udah menonton.